bisa kok. Itu suatu pengalaman yang di saat saya cover. Lho wong cover malah diwehi kelebihan-kelebihan. Justru 3 lapis langit. Langit keempat pun saat itu tak dijajakan. Makrifat sendiri juga fana. Makrifat adalah suatu makhluk. Ya, yang keplese mak seret. Saya katakan istidra tadi. Wah, wah ahli neraka. Wah, ahli surga ngono ya. Bakal sugih bakal marah. Terus katanya roh dalam diri manusia itu katanya kok ada 4 itu gimana guys? Bener apa enggak? Roh itu ada 4 ada. Iya. Apa gimana itu penjelasannya? Ada roh pertama, ada roh qudsi sendiri. Roh qudsi, ada roh sultani, roh sultani, ada roh ruwani. Roh wani ya. Ruwani. Iya. Ruwani. Ada roh jismi. Roh jismi. Roh jismi itu Jismi itu roh yang diambil oleh malaikatul maut dari jasad, akhirnya jasad kita mati, namanya roh jismi. Kalau 3 roh itu tidak akan mati. Oh, yang roh wani, roh sultani sama roh qudsi tadi. Iya, yang mati hanya jasad. Semuanya roh ini tidak ada yang mati. Yang nanti dimintai pertanggungjawaban setelah kita mati itu roh yang mana? Maksudnya? Semuanya. Iya, kecuali roh qudsi. Karena dia sumber daripada roh itu sendiri pokoknya. Iya, roh qudsi. Kalau 3 roh ini, oh maaf, ini cerita. Ini biar tidak ada kesombongan. Iya. Di sini tuh dibikin jamaah. Suatu ketika guru kula iku rawuh dan mas saya yang orang-orang yang mungkin pernah saya tawasuli itu rawuh. Yaitu saya langsung ditampar. Bener. Buak. Terasa? Iya terasa. Sampai memar. Bahkan yang terakhir itu sama serban. Buak. Ini pengalaman spiritual ya. Jadi, bisa percaya bisa tidak toh. Nggih. Seperti ini. Nah itu salah. Wah, bos. Berusaha saya sambung dengan suratul Fatihah. Ternyata orang-orang jamaah ini rohnya itu muncul. Roh si A, roh si B, roh si C, sampai muncul menangis. Bilang gini, kula pun kuwesel Gus dihapusi kalih rogone arek-arek nih. Dihapusi dengan jasadnya mereka sendiri. Ngono kita itu dulu kan pernah sering ya orang-orang. Wis tau. Awake dhewe iso ngapusi wong liya, tapi gak iso ngapusi awake dhewe. Betul. Ya, ini loh yang bersumber ini yang bisa ditipu itu. Roh sultannya nggak bisa ditipu. Roh sultan itu adalah penggerak. Ba'is min junudillahi minal batinah. Jadi termasuk bala tentara Allah yang bersifat batiniah, yang membangkitkan khawatir, keyakinan. Di situ itu tempatnya. Jadi kadang ya lucunya kembali pada kulo. Berarti dulu itu kan juga termasuk orang-orang yang maghrur ya, orang yang tertipu. Kembali ke dulu. Saya pernah kafir 1 tahun. Pernah kafir? 1 tahun. Gimana itu latar belakangnya? Ini saya mengikuti ajaran manunggaling kawula Gusti. Iya. Wis non syariat. Iya. Nah, saat Allah kayak memberikan suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Sampai mengetahui nafsu per orangnya. Yang atas abah kula dhewe, mantri sholat Jumat. Saat itu bulan Asyura, Muharram. Ya, teks yang dibaca dalam khutbah, fadilah bulan Asyura, pahala. Ya, setelah turun dari masjid saya keluar di rumah, saya melihat wajah abah niku seperti halnya bakor, seperti halnya sapi. Kayak sapi, saya bilang itu spontan.
Karena lihat. Karena yang dibilang adalah fadilahnya. Jadi mohon maaf nih seperti itu. Ya suul adab, kan makan suul adab ya suul adab. Memang saya nggak bisa kontrol. Iya. Ya, nggak bisa kontrol. Itu suatu pengalaman yang di saat saya kafir. Lho wong kafir malah duwe kelebihan, lucu dong ya. Iya. Ya, tapi saat itu tidak menyadari. Banyak dari mustafik saya itu yang mengingatkan. Saat itu dalam pesantren saya seperti itu. Mengingatkan dalam kondisi kafir. Gak sholat, gak puasa, rokok ada, duit, gak didosa. Justru 3 lapis langit keempat pun saat itu tak dijajakan. Sampai saya itu menangis sendiri. Rumah ini seperti hanya sayap. Kok aku gantung dalam hawa? Berarti saya ini masih tergantung sesuatu hal yang sifatnya fana. Ma'rifat sendiri juga fana. Ma'rifat adalah suatu makhluk. Berarti saya tergantung dengan ilmu Allah, tergantung dengan amalan-amalan yang diberikan oleh Allah. Bahkan lupa bahwasanya itu adalah suatu pemberiannya. Ya itu yang keplese mak sangat dikatakan istidro tadi. Orang-orang mungkin saat itu mengatakan saya arif. Wah, ma'rifat. Wah, ahli neraka. Wah, ahli surga ngono ya. Bakal sugih, bakal marah. Ya memang ditunjukkan dengan alam-alam itu. Kenapa posisi itu justru kemudian jenengan menamainya sebagai sebutan kafir? Iya kan, kafir saya mengkufuri. Iya, mengkufuri dan saya melupakan Allah saat itu. Orang yang melupakan Allah itu kufur. Oh, berarti bukan ini ya. Mohon maaf, ini harus diperjelas soalnya. Iya. Berarti kafir itu bukan berarti setiap agamanya tidak Islam kafir, bukan begitu ya? Tidak ya. Iya, orang sekarang itu Aku tiwas ndredeg aku. Iya di kopi. Itu kopi. Mula Gus Dur kafire dhewe ya to. Nah, Kali kalau kafire dhewe. Kafir itu macamnya juga banyak. ya, itu harus diperjelas ya. Bahasa kafir itu soalnya sekarang banyak orang yang dapat label ulama, dapat label ustadz itu mulutnya selalu keluar kofar kafir dan lain sebagainya. Iya. Ya itu karena kalau jenengan lah kalau jenengan niku ngopi nih kurang aduh gitu loh. Akhirnya selesai sejengkal. Ngoten nih Gus nggih. Kopine kurang aduh. Dadi ngopine pangkane nggo ning situ-situlah ale pangkane nggo. Ya niku male jalan itu cocok jenengan ngopi adoh sinau alam. Enek ilmu, enek alam, enek alim. Jenengan lek sapa ndi beraneka ragam. Gitu. Betul. Sifat manusia, karakter manusia, karakter ulama, memahami enek si A, si B. Jadi tidak mudah menjustis lah. Iya, tadi waktu jenengan bilang kafir itu batin saya, berarti aku salah mlebu omahe wong. Iya, jadi rada salah sampean. Sorry Gus. Apa? Sebelum kita lanjut ya, ada apa tuh namanya Habib Abu Bakar Askof dari Gresik, kemudian banyak kan ini tokoh-tokoh yang jadab dan lain sebagainya. Mereka sedang dalam fase bagaimana terhadap Tuhan? Fase tasbih. Fase selalu tidak mau lepas dari Allah. Jadi kerinduan yang tidak bisa dibendung. Kerinduan itu yang dikatakan masjid karena ditarik oleh Allah. Jadi huwaibah. Kerinduan adalah ketidaksadaran akan selain Allah. Ya, kayak sama jatuh cinta apa itu. Betul. Kayak liam. Ning sing ketok batuk ning irung ning lambe lho kayak itu yang dia alami ya. Iya alami itu. Itu nggak bisa diminta dan nggak bisa disudahi. Tidak dipakai wiridan di aurodai tidak bisa. Aku ben masjid wiridan Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Sama maca idan itu ya nggak iso. Itu sendirinya. Tasfik. Ya. Itu juga karena perjalanan. Jadi ada namanya
makanya kalau dalam usul ya, usul terhadap Allah itu ada salib, ada masdub. Nah ini masdub ini yang tanpa latar belakang, tanpa sebab ini. Ini masdub. Tapi kalau salik itu memakai aturan dan metode kayak orang ahli-ahli toreko sampai ke makom sirna diri ya, sampai muncul apa itu cipto. Nah, seperti itu ya karena itu adalah usul kerinduan. Lah bisa masdub itu karena disebabkan lagi a'dhamul a'mal allati ya yang mendatangkan lebih agung-agungnya suatu amal adalah buah amal itu sendiri yang berupa zikir. Ya, kita sering itu yang sering melupakan itu dalam metode. Kalau kita juga menjalankan juga tidak bisa, itu tajrid. Tajrid itu tidak bisa diminta, itu murni hak prerogatif Allah. Kalau kita pakai sebab lah, iya kita nggak bisa merasakan kopi kalau tidak ada bidang kopi. Jangan loh. Nah, orang-orang itu bisa. Itu orang-orang khawasul khawas. Kita yang mentok ya khawas. Gitu. Orang-orang ulama-ulama sendiri juga demikian. Karena itu saya itu pernah mengalami kebimbangan juga. Saya juga gagal bertoreko. Itu gagal bertoreko, gagal biat. Itu gagal biat tuh maksudnya gimana? Ya ada yang nggak mau berbiat. Oh. Gitu. Kan tujuannya udah biat tapi berhenti di tengah jalan atau gimana? Iya, pertama berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya sang mursyid mengatakan, "Yus gak usah biat, kita belajar sama-sama gitu." Waduh, laku podo. Guyone ngoten niku. Saat itu ada arogannya. Masih ada arogannya. Nah, saya bingung, apakah usul itu harus memakai toreko? Saya dibingungkan di situ. Makanya suatu ketika saya ikut kajian sufi dunia di Pekalongan. Iya, asik. Gimana guys? Pengajian pemilihan World Sufi Internasional. World Sufi Internasional. Iya, di Pekalongan. Nah, di situ ada salah satu pemateri dari Bangladesh. Untuk usul terhadap Allah itu ada dua jalur. Satu memakai toreko, dua tidak memakai toreko. Yang memakai toreko itu bersanad langsung pada Imam Ghazali, yang tidak itu memakai Abu Junaid al-Baghdadi, lebih dikenal dengan Wali Junaid langsung. Tapi saya itu makom sebab, kita juga makom sebab karena kita punya sahwi juga, punya keinginan, punya irodah. Jadi kita juga harus memakai toreko. Nah, toreko itu sendiri bukan nama legalitas. Toreko itu adalah suatu aurat ya, suatu aurat atau suatu ilmu yang bisa menyampaikan kita atau menghantarkan kita kepada Allah. Ada yang torekonya memakai belajar, kata jenengan kan belajar. Ada juga toreko. Kalau saya katakan jenengan termasuk min ahli toreko. Satu ya ahli jalan-jalan. Dua juga bisa mengantarkan tentang pengetahuan tentang Allah, bukan mencari Allah, tapi lebih pada pengetahuan tentang Allah. Iya Pak. Ya,